Saudara, berjumpa kembali dengan Pendeta Yanti Rusli, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkenaan tentang Stefanus. Saudara, Stefanus adalah salah satu pelayan meja atau diakonos yang terpilih untuk melayani janda-janda dan orang miskin, seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama. Peran serta Stefanus dengan teman-temannya yang 6 orang lagi dibutuhkan pada saat itu, karena jumlah murid Yesus bertambah banyak dan timbul masalah di antara mereka, yaitu sungut-sungut orang Yahudi yang berbahasa Yunani atau orang Helenis terhadap orang-orang Ibrani berkenaan dengan pembagian kepada janda-janda mereka yang dilalaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru dipilih sudah diperhadapkan dengan masalah. Namun Stefanus beserta dengan teman-temannya dapat melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Karena dengan demikian para rasul dapat fokus ke dalam pelayanan firman, sehingga makin banyak orang yang menjadi percaya. Bahkan Bapak Ibu, para imam pun banyak yang bertobat. Saudara, inilah salah satu tanda dari pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan, sehingga pelayanan itu sungguh-sungguh dirasakan sebagai anugerah, dihayati sebagai berkat yang membuat semangat menyala-nyala dan sukacita di dalam hati. Sehingga di dalam Kisah 6 ayat 8 dikatakan, Stefanus penuh dengan karunia, kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pada orang banyak. Saudara, bila pada awal pelayanannya, tantangan itu dimulai dari internal, dari dalam. Ketika dia mulai melayani, makin berkembang, makin penuh karunia, tantangan pun dihadapi dari faktor eksternal, yaitu dari luar, yaitu dari beberapa orang Yahudi yang bersoal jawab tentang Yesus, dan mereka tidak sanggup melawan hikmat dan Roh Kudus yang menguasai Stefanus untuk terus bersaksi tentang Yesus. Akhirnya mereka menghasut, membuat gerakan dengan para tua-tua ahli Taurat, sampai akhirnya Stefanus disergap dan dibawa ke mahkamah agama. Namun sesuatu terjadi begitu luar biasa, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 15 dikatakan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bahkan ketika ia diperlakukan tidak adil dan diperlakukan hukuman tanpa ketentuan yang berlaku, ia tetap tegar. Ia tabah. Ia masih bisa berlutut, saudara, ketika ia dirajam, dan dia berdoa. Dalam Kisah 7 ayat 60 dia berkata, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, Stefanus mengakhiri hidupnya dengan melihat kemuliaan Tuhan, langit terbuka dan Yesus berdiri di atasnya. Perjalanan Stefanus sebagai murid Yesus sesuai dengan namanya, Stefanos, artinya mahkota yang dikenakan bagi para pahlawan atau pemenang. Seperti dikatakan oleh Paulus yang menyaksikan kematian Stefanus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan bahwa kita bertanding bukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi mahkota abadi. Nah saudara, mari kita pun belajar dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadikan hidup kita sebuah kabar baik. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati.